mertuku yang ada di sini. Gak perlu angkat telur keluar. Gimana? Kamu Gak perlu jadikan angkat telur. kamu jadi mertuaku? Ustaz. Inilah budak pun juga ini. Nah, Aku dengarnya gitu. kenapa kau gampang marah sekarang kau? Ketawa juga dia. Lama kali pertanyaannya. Udah tahu ngantuk. Mau Gini, Bang. aku ajarin nggak kau? Pertanyaannya. Gini Bang, kenapa Bang? Aku Oh, iya. mau bertanya. Sistem penyebaran agama Islam dari Arab dulu gimana Bang? Sistem penyebarannya dulu. Iya. Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam itu perintahnya sangat jelas, diterangkan di dalam Al-Quran, dan itu adalah pola yang diajarkan sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatal hasanah wajadilhum billati hiya Intinya aja ahsan. Bang, nggak ngerti aku tuh Bang. Saya cari pahala, kalau aku baca saya dapat Iya. pahala. Oh iya itu Kamu Pak. dengerin dulu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi pola yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan para sahabat pengikutnya untuk menyeru manusia kepada jalan yang menuju kepada keselamatan dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Seperti itu, Bung. Gitu. Pade di mute dulu dong. Noise. Silakan waktu. Dia buka mute-nya. Perasaan dari tadi saya udah mute loh. Wah, kebuka Pade. Telinga mereka ini yang kacau, ada sarang laba-laba, akhi. Maklumi aja, mereka udah tua. Gak kayak kita ini yang masih muda ini, masih segar kuping. Mereka entah apa-apanya di kupingnya itu. Bagus sekali Bang ajarannya, hebat tadi, mantap. Dari Abang bilang tadi Iya. dengan cara selulah host. Iya, aku slow kok. Emang kata Iya, kamu apa makasih, gimana? Mas, kalau dia slow. Iya. Gini, Bang. Iya, silakan. Secara bagus tadi berdialog secara Iya. gimana itu kan? Betul itu Abang bilang. Iya. Tapi Bang, kalau dari sejarah Bang, ada nggak Abang tahu sejarahnya? Tapi desus-desus ya, nggak tahu lah Abang tahu kebenarannya Apa tuh? atau enggak, atau Abang nggak tahu, atau memang sengaja sembunyikan. Iya. Kenapa Bang dari ajaran dulu Siap. secara memaksa gitu, secara perang atau gimana gitu? Coba jelaskan. Oh, Apa- pertanyaan yang sangat baik. Jadi di Islam itu, kalau kemudian dikatakan bahwa Islam itu diajarkan dengan cara kekerasan, itu mustahil. Oh, Itu mustahil. Karena Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, barang siapa yang membunuh satu manusia saja, maka itu sama halnya dia membunuh seluruh umat manusia. Itu Al-Quran. Lalu kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini sudah dalam masa peperangan ya, masa peperangan. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'aqizhu fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah nggak intinya dzalika Bang. bi annahum qaumul la ya'lamun. Gimana? Gimana? Kau dengarkan dulu. Artinya apa Bang? Iya, nanti di Oh, Bang. saya kan memberikan Anda pengetahuan sambil saya mencari amal. Kalau saya baca Quran, meskipun saya lupa-lupa ayatnya, minimal
saya nanti diingatkan sama guru-guru saya di sini kalau saya hilap membaca. Jadi At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin astajarah. Dan jika di antara kaum musyrikin, non muslim, ini orang kafir ceritanya nih, orang Kristen misalnya ya kan, ada yang meminta perlindungan kepadamu, ini dalam perang, ini dalam masa perang, maka lindungilah agar dia mendengarkan firman Allah. Ini dalam perang. Dalam perang ada kemudian meminta pertolongan. Musuh ini, musuh kehabisan peluru, habis nembak kita kan, tapi kita salto kiri kanan, ndak ada yang kena peluru. Habis itu dia menyerah, ampun peluru saya habis. Apa yang diajarkan oleh Islam kemudian? Lindungi dia. Kemudian setelah mereka merasa aman, apa kata Allah? Antarkan summa ablikhu ma'manah. Antarkan mereka, musuh-musuhmu ini, ke tempat yang aman baginya. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Ini perintah di dalam Al-Qur'an. Dalam perang, kalau ada orang yang sudah kehabisan peluru, ya habis nembak kita tak kena paha kita kena, dia mau nembak jantung kita lagi, grip, habis peluru, habis itu dia, ampun mas, ya pada saat itu apa yang dikatakan oleh Al-Quran, maka lindungi mereka meskipun yang terluka Anda, lindungi mereka, lalu kemudian antarkan mereka kepada tempat yang aman. Ini kaidah dalam Islam. Jadi kalau berbicara mengenai perang itu pasti terjadi, Bung. Di mana-mana perang itu terjadi karena manusia itu memang sudah dinubuatkan kemudian untuk seperti itu, mereka melakukan pertumpahan darah dan seterusnya. Kalau di dalam kitabnya Yahudi, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunan. Jadi keturunan Adam dan iblis itu akan selalu baku gonggong. Di antara keturunan Adam pasti ada yang masuk iblis ke dalam dirinya. Nah inilah yang melawan orang-orang yang benar. Seperti itu adanya. Sampai sini paham? Belum? Silakan boleh buka. Silakan kalau sinyal itu kode berarti sudah masuk ke pertanyaan ketiga. Iya. Diulang, putus. Kamu cari pohon masuk, tinggi. berarti sudah masuk ke dalam pertanyaan ketiga, kodenya itu. Apalagi? Ada lagi? Ngerobot. Sinyalmu Putus, kamu cari pohon yang tinggi. Kalau kamu mau seru kita bahas Bible. Wah itu baru seru. Kalau Al-Quran masih santai kayak begini. Al-Quran memerintahkan huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik, serta jangan memperdulikan orang-orang yang bahlul. Memang enggak seru kalau Quran dibahas, karena saya bukan ustadz. Kalau mau seru itu bahas Bible. Orang dipanggil botak aja dikasih makan sama gorila. Gorila atau apa itu? Beruang. Naik botak. Bukan kudanil, bukan. Bukan kudanil, bukan. Iya. Selamat pagi, Jack. Ada yang mau didiskusikan atau mau nanya? Jack. Ya, belum ngomong udah mental. Mulai ceritanya. Mau ke pasar itu belanja. Ini dia bang ya. Penjual sayur lontong. Udah jam segini udah ke pasar ya. Iya, mencret kulit durian. Iya. Itu gimana caranya mencret kulit durian? Dia makan, beli durian, dimakan kulitnya, buahnya dibuang gitu maksudnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Siapa yang nagih, Pong? Bunda Rahma ya, Bun? Saya. Iya. Tapi saya sudah mulai sedikit. Suara apa tuh, Bang? Tetapi masih ada keraguan di dalam diri saya, Bang. Oh. Islam Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Oh, Kristen. Maksudnya ragu sama apa, Bang?
saya dan istri memang rencana kami pengen pindah agama. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Ini Allah. merinding aku nih, merinding, masya Allah. Tapi Beneran tuh bang? Iya. Nggak ngeprank? Ngeprank Pak. juga nggak apa-apa, nggak masalah pun bagi Oke, saya. oke, lanjut sama Bang Anda Juma. mengaku Minta murtadin pencerahan. juga, Anda Saya sih mengaku ingin juga tidak masalah bagi kita. Silakan saudaraku. jadi tidak untuk berdebat, tetapi saya ingin bertanya bang untuk meluruskan Iya. yang saya pilih ini gitu. Iya, silakan. Nah di kisah para rasul bang pada 530 Kisah Kalau Rasul ada- berapa? 530 bang. 530 gitu. ayat 5 Banyak banget. kisah rasul 530 bang. Saya Ayat 5. Lah, nenek moyang kita Nenek moyang kita telah tadi ya. membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. ya. Jadi kenapa? sebenarnya bang saya mau bertanya di ajaran saya Iya. selalu yang saya tahu Yesus itu Tuhan kami itu disalib bang. Sedangkan di sini digantung. Kalau menurut pandangan Islam itu seperti apa bang? Ini sudah benar ini digantung, Bang. Itu sebenarnya bukan digantung di kayu salib tuh bang, Pohon. digantung di pohon. Jadi Ini bang, dalam bahasa Sulon. anunya ya benar. Tree kalau dalam misalnya bahasa yang saya Inggrisnya. yakinin, Yesus kami itu disalib bang. Yesus kami disalib, tidak digantung. Makanya saya ketemu ayat ini, saya ingin bertanya, kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Itu saya bang. Sebenarnya gini, saudara saya. Jadi kalau ini kan cuma apa ya bilangnya? Ini catatan kisah para pewarta ini kan catatan hasil penyelidikan ini, Bung. Ini yang menulis ini Lukas. Hasil Ya. penyelidikan, yang namanya hasil penyelidikan bisa akurat, bisa meleset. Kan gitu poinnya. Ya kan? Setuju enggak di situ? Nah, jadi kalau di situ ada kata digantungkan, kremanumi dalam bahasa Yunani, itu bisa bentuk benar, bisa juga diikatkan, bisa juga terpaut, bisa tergantung kemudian selera daripada penerjemah. Bisa menggunakan kata gantungkan atau diikatkan atau terpautkan dan seterusnya, itu bisa. Sedangkan Tapi ya- dalam pandangan Islam sendiri, mohon maaf ya bang saya potong. Iya, Nanti iya. abang juga boleh menambahkan saya pertanyaan terakhir. Saya Iya. tadi belum saya lengkapi. Itu menurut pandangan kitab saya. Sedangkan Iya. menurut pandangan Islam, Iya. Yesus atau Isa ini di mana dan wafatnya seperti apa gitu bang? Kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit seirama dengan nubuat yang ada di Mazmur 91. Jadi Nabi Isa itu diselamatkan. Karena di dalam Amsal 21 nomor 18, Allah menyelamatkan orang yang jujur dan menjadikan orang fasik itu sebagai ganti. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, kemudian Yesus ini kan orang yang jujur, dia nggak pernah dusta. Sementara Yudas adalah pengkhianat. Berarti ketika kita berbicara mengenai Amsal 21 nomor 8 atau Amsal 11 nomor 8, maka jelas di sana Nabi Isa atau Yesus diangkat ke langit. Sedangkan yang menggantikannya adalah orang fasik. Seperti itu. Kalau di Jadi, Al-Quran jelas diangkat. Menurut pandangan Islam, Yesus atau Isa belum wafat bang. Belum. Wafat dalam arti kata mati dan dikubur ya, itu belum. Iya. Iya, belum. Untuk itulah kemudian dia datang nanti untuk yang kedua kalinya, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa mati, wafat, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga, terangkat ke langit. Lalu setelah itu diproses, diolah sedemikian rupa
setelah selesai dari pabrik, keluar cetakannya, dijadikanlah Tuhan. Di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit untuk dijadikan Tuhan oleh Allah. Itu poinnya di situ. Iya. Terus saya ingin bertanya juga bang, satu lagi satu pertanyaan. Iya. Kalau ini kan live, kitab saya ini ada 3 yang saya punya, ini versinya berbeda-beda gitu kan. Iya. Jadi itu buat keraguan, siapa ya bang yang bisa merubah kitab Bang, aslinya? kamu jangan pinter-pinter bang, nanti mau alap kamu bang kalau pinter-pinter bang. Bang, saya sudah membaca Al-Quran pun malahan saya bang, karena untuk Masya Allah. Baca terjemahannya ya Bang Pong. saya bertanya sama Ustaz di rumah saya. Dia mengajarkan jangan bertanya sama saya, baca saja kitabnya. Di mana kamu mencari pasti semuanya ada di Al-Quran. Saya coba mencari apa yang pertentangan di hati saya. Jadi saya ingin bertanya, kenapa di LAI di kitab saya ini bisa berbeda-beda? Aslinya sebenarnya seperti apa gitu? Karena saya sudah mau beli, tapi nggak ada yang jual gitu. Yang asli. Iya, jadi Beli kodeks. kalau itu kami tidak ragu, kalau keadaan itu ada, alhamdulillah kami umat Islam itu tidak ragu dengan keadaan itu, karena memang Al-Quran sudah memberitakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang tidak terpelajar, tidak belajar, tidak berpengetahuan, tidak berilmu, tidak memahami kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Dari hasil angan-angan dan menduga-duga inilah kemudian kata Allah, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Apa kata Allah di sana penekanannya? Celakalah mereka. Fawailul lilladzina, fawailul, celaka. Kenapa celaka? Karena mereka menulis buku berdasarkan ketidaktahuan mereka, berdasarkan kebutaan mereka, berdasarkan kenihilan pemahaman mereka. Mereka menulis sebuah buku di mana isinya itu mereka ajarkan berasal dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itu hanya hasil dari duga-menduga, angan-angan mereka. Contoh, kita ambil contoh ya. Misalnya di dalam Lukas 24 nomor 44, di situ dikatakan 44, 45, 46. Dikatakan bahwa ada tertulis di kitabnya Nabi Musa, yaitu Taurat atau Perjanjian Lama ceritanya, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata tidak ada Mesias yang mati dan bangkit pada hari ketiga tertulis di Taurat. Berarti itu hanya menduga-duga. Mereka hanya berangan-angan, mengatakan bahwa ada tertulis di kitabnya orang Yahudi seperti itu, tapi ternyata tidak ada. Mau bolak-balik kemudian dicari, tidak akan pernah ditemukan. Sama seperti ketika dikatakan bahwasanya ada tertulis di mana itu ya? Di Yohanes 3 nomor 13 diterangkan begini, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus, katanya. Tetapi faktanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Elia kemudian naik ke atas surga. Itu diterangkan di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor berapa itu? Nomor 11 kalau nggak salah. Jadi intinya bahwasanya apa yang diterangkan oleh penulis kitab saudara itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sangat disayangkan. Itu ya. Jadi mereka hanya menduga-duga saja. Ternyata itu tidak sesuai dengan kitabnya orang Yahudi. Paham tidak sampai di situ, Bang? Paham. Berarti menurut garis besarnya itu hanya pendapat atau karangan mereka yang menulis gitu ya, Pak? Ya, sesuai dengan ini.
Karena kalau mereka tidak sesuai dengan informasi Al-Quran, berarti kita menemukan pengajaran itu berasal dari Yesus. Nah sekarang kita tanya mereka, mana bukti Yesus pernah berbicara kepada Paulus? Kan Paulus 14 buku, tebal begitu banyaknya bukunya, dapat dari mana ilmunya? Oh dari Roh Kudus. Oh tidak, gak bisa. Yesus itu sebagai sumber. Karena di dalam Markus 1 nomor 14 jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus mengajarkan Injil Allah. Yohanes 12 nomor 49, Yesus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Yohanes 14 nomor 24, apa yang diberitakan Yesus itu semua yang diterima dari Tuhan yang ada di langit. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang diterima oleh Yesus disampaikan kepada muridnya. Nah, mana kaidahnya ketika Yesus mengajar menyampaikan firman, siapa di situ yang duduk? Lukas enggak, Markus kagak, penulis Matius tidak, penulis Yohanes juga tidak, apalagi Paulus. Jadi jelas itu bukan firman Tuhan, tapi hasil daripada penyelidikan dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal. Ya, Pong, lanjut silakan. Kan Ada Yesus lagi? begini, sedikit lagi Iya, saudara Pong. Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kan begitu. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kan begitu. Maksudnya Yesus ini pada saat dia menyampaikan pengajaran kepada Bani Israel, beliau sangat berhati-hati. Beliau tidak mentafsir asal tafsir. Beliau tidak berkata-kata asal berkata. Yang dia sampaikan itu adalah firman. Tidak bisa menurut pendapatnya dia. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan, apa yang aku sampaikan, aku tidak berkata-kata menurut, aku tidak berkata-kata selain daripada apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, artinya apa? Yesus ini ketika mengajar, Yesus tidak berdasarkan keinginannya sendiri. Seperti itu. Sedangkan kalau Paulus berbicara atau Lukas yang berbicara, selalu mengatakan menurut pendapatku. Itu selalu Paulus katakan seperti itu. Menurut pendapatku. Itu selalu diuraikan. Lukas juga, misalnya gini, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Apakah ini berasal dari mulutnya Yesus? Tidak. Berarti Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Lukas berkata-kata dari dirinya sendiri. Atau yang paling ayat yang paling tenar misalnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan bab, firman itu bersama-sama dengan theos, dan firman itu adalah theos. Sekarang pertanyaan saya, ini catatan Yohanes ini ucapan Yesus atau siapa? Ini nih, yang pertama itu Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan theos, dan firman itu adalah theos. Pertanyaannya, ini firman Tuhan atau apa? Kalau ini firman Tuhan, siapa penyampai firman pada saat itu? Yesus kan? Betul nggak? Yesus. Pertanyaannya, pernah nggak Yesus mengucapkan kata-kata ini? Katanya kalau tinta merah ucapan Yesus, kalau tinta hitam kata-kata pengantar oleh penulis. Nah, berarti Yohanes 1 ini bukan ucapan Yesus. Kalau bukan ucapan Yesus, berarti bukan firman Tuhan. Karena Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, kalau yang disampaikan ini kepada penulis Yohanes adalah firman Tuhan, harusnya tinta merah, tapi faktanya tinta hitam. Yang kedua, Yesus berkata, Yohanes 12 nomor 49,
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, itu satu. Kedua, di dalam pengajaran Yesus sendiri, Yohanes 14 nomor 24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar dari aku itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi sedangkan Yesus, firman yang disampaikan, ya gimana? Boleh saya potong sebentar bang, tapi Silakan. di dalam Yesaya 45 ayat 5 itu Yesaya 45 itu justru mengukuhkan bahwa Dialah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Dia. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada lagi. Innani anallah, la ilaha illa ana. Ini kalau diarabkan itu begitu. Yohanes 5, Yohanes berapa? Yohanes. Yesaya 45 nomor 5. 5. Ya. Betul. Nah, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kalau begitu, Tuhannya orang Kristen ada yang disebut Yesus. Siapa dia? Manusia. Bagaimana wujudnya Tuhan yang di Yesaya 45 nomor 5 ini? Apakah manusia? Tidak. Apakah anak Maria? Bukan. Apakah saudara Yakobus? Bukan. Apakah ponakannya Elizabeth? Bukan juga. Anak tirinya Yusuf? Bukan juga. Sedangkan Yesus, anaknya Maria, anak tirinya Yusuf, sepupunya Yohanes, ponakannya Elizabeth, ya kan? Adik daripada Yudas dan seterusnya. Sama ndak? Beda. Tuhan yang datang kepada Bani Israel mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Cuma ada satu Tuhan. Makanya kami dengan Yahudi tidak pernah ribut tentang Tuhan, karena kami sadar bahwa Tuhan mereka sembah dan juga kami sembah itu adalah Tuhan yang sama. Sorry ya kalau saya salah-salah kata, soalnya saya sudah ngantuk kali ini. Jadi Kejadian 17 nomor 7, di situ Tuhannya Abraham mengatakan begini, wahai Abraham, aku akan mengadakan perjanjian kekal denganmu, dengan anak-anakmu, dengan keturunanmu secara turun-temurun. Apa perjanjian kekal itu? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tuhan yang mengambil perjanjian kekal bahwa keturunan Abraham, baik dari Ismail maupun dari Ishak, itu menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tiba-tiba muncul Kristen dari Roma, melantik anak orang menjadi Tuhan, itulah Yesus. Mak, kok dilantik sih Bang Suma? Ada-ada aja. Iya. Mana buktinya? Mari kita lihat. Yohanes 14 nomor 9. Ini lantikannya. Dibacakan gini. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Sebab untuk itulah, nah itu penekanannya itu. Sebab dalam bahasa Yunani gar, untuk eis, itulah auto, telah mati. Jadi untuk itulah Yesus mati, aposnesko, untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali. Zao, supaya apa? Hina, hidup, supaya dia menjadi Tuhan. Kuriawo. Untuk itulah Yesus mati, supaya bangkit untuk menjadi Tuhan. Pelantikan itu. Jadi kalau dia tidak mati, gimana? Kalau dia tidak dibangkitkan, gimana? Enggak jadi Tuhan. Loh, kok bisa gitu Bang? Tengok ayatnya. Di mana tertulis? 2 Yohanes 1 nomor 7.
Jelas. Sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi datangnya dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Nanti dia jadi Tuhan setelah dia mati, bangkit kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Sedangkan di Ibrani 13:8, Yesus sama saja kemarin, hari ini, dan selamanya, tetap sama, tidak pernah berubah. Jelas itu, Bang. Oke, sudah jelas, Bang. Iya. Jadi saya sebenarnya yang paling dalam tadi saya pengen tanya, Isa itu sebenarnya masih ada menurut perspektif Muslim itu sendiri, atau sudah wafat? Itu saja jawabannya yang saya pengen tahu, Bang. Nabi Isa alaihi salam diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, bal rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allah azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke hadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Isa alaihi salam diangkat. Lalu kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, tidak ada seorang ahli kitab pun kecuali beriman kepada Nabi Isa ketika kemudian Nabi Isa itu didatangkan untuk yang kedua kalinya. Beliau akan datang. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qablal maut wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi Nabi Isa alaihi salam akan didatangkan kemudian untuk yang kedua kalinya, dan pada saat beliau datang barulah ahli kitab itu beriman. Oh, ternyata yang diajarkan Bang Suma itu betul. Ternyata Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan diangkat ke langit. Dia datang kemudian. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi apa yang Yesus ajarkan selama 3 tahun di Bani Israel, itulah nanti yang menjadi pola penghakiman di akhir zaman. Maka Islam dikumpulkan, Kristen dikumpulkan, dihakimi. Wahai umat Islam, siapa yang mengajarkan kalian supaya mengimani Yesus itu hanya utusan Tuhan? Umat Islam akan mengatakan Yesus sendiri. Nah, orang Kristen dihakimi. Wahai orang Kristen, siapa yang mengajarkan kalian untuk menuhankan Yesus? Mereka akan bingung jawab apa. Ini Al-Quran yang mengatakan ini. Kata Allah, wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat nanti Isa ini akan menjadi saksi terhadap mereka. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, akan menjadi saksi. Siapa yang mempertuhankan dirinya, siapa yang daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang diusir oleh Yesus, memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai di mana itu tertulis? Matius 7 nomor 21 sampai 23. Di situ sangat jelas diterangkan bahwa Kristen diusir. Apa yang diterangkan oleh Yesus itu. Izin Bang, putus-putus tadi dikit. Apa, Bang? Oke. Enggak, ini masih putus. Udah enggak sekarang. Oke. Nah, di mana diterangkan di dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri bahwa Kristen itu nanti masuk neraka? Apakah ada tertulis di dalam kitab mereka? Ada, meskipun itu secara tidak langsung dikatakan. Tetapi Matius, coba kita lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelahi daratan
untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah dia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Tapi bang, Dan- dalam keyakinan ya. kami, Iya. dosa-dosa kami semua sudah ditanggung oleh Yesus, bang. Nah, itu Jadi, dia. Kalian Yesus terlalu menanggung jahat. Ketika dia disalib, Oke. dia akan menanggung dosa-dosa umat Oke. setelah penyaliban tersebut Iya. sampai Iya, ke kami, baik. tidak untuk kaum sebelumnya. Baik, itu namanya kalian itu terlalu jahat jadi orang. Masakan kamu yang memperkosa, kamu yang membunuh, kamu yang mencuri, kamu yang merampok, kamu yang berzina, kamu yang korupsi, dosamu kau serahkan kepada anak Maria. Maria juga manusia, coy. Anaknya 3 kali dibunuh seperti itu hanya menanggung dosa-dosa kalian. Kalian yang melakukan, anak orang yang menanggung. Dengan konsep apa? Dia Tuhan. Gimana ceritanya dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, cukup dia mengatakan, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni. Itu kalau dia Tuhan. Tapi kan dia mengatakan, ya Bapakku di surga, ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Nah coba. Dan Yesus tidak pernah mengatakan, aku mengampuni dosamu. Tidak, cuma mengatakan dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Bapa yang ada di surga. Jadi kalau Anda mengatakan dosa kami itu adalah obat kuping, itu obat kuping. Kenapa? Coba Anda baca Yehezkiel 18. Apa yang diterangkan di sana? Dosa ditanggung masing-masing. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di kitab Matius dengan sangat jelas, manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi dan diberi upah berdasarkan dengan pekerjaannya masing-masing. Dalilnya bergejibun di dalam kitab saudara, manusia diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda yang melakukan, kemudian Yesus yang menanggulangi, Yesus yang menanggung? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Misalnya nih, ketika kemudian Anda, contoh ya, Anda melakukan pembunuhan, kemudian dosa Anda ditanggung sama orang, sama manusia Yesus. Dengan cara apa kemudian dia menanggung? Dengan cara mati di atas tiang salib. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa bisa? Iya, karena yang menanggung dosa kita itu adalah kita sendiri. Dalam kitabnya Anda itu jelas dikatakan, Yehezkiel 18, Mazmur 62, Pengkhotbah 12, Matius 16, Yohanes 5, kemudian apalagi Kolose 1, Wahyu 20 dan seterusnya. Dosa ditanggung masing-masing. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus yang menanggungnya, maka dia mati. Pertanyaan saya kepada saudara, yang mati ini Yesus manusia atau Tuhan? Bisa enggak saudara? Manusia. Kenapa dia mati terkutuk? Untuk menebus dosa umat setelahnya, bang. Nah, karena dia menebus dosa manusia, artinya dia menanggung dosa itu kan? Benar enggak? Iya. Nah, kalau dia manusia menanggung dosa orang lain, ini dosa dicuci di mana nanti? Tapi setelah itu dia bangkit menjadi Bapa, bang. Ya, yang bangkit kan ketuhanannya, yang mati kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya ini semua dosa manusia diambil sama dia. Dia mengambil dosanya manusia, kemana perginya orang yang berdosa? Analoginya kan gini, saya punya utang di Pegadaian. Saya memberikan diri saya, percaya kepada Anda orang hebat, kan gitu. Anda punya duit banyak, maka Anda yang menanggung utang saya di Pegadaian. Supaya utang saya lunas, Anda kemana? Pegadaian, bang. Ke Pegadaian. Supaya dosa yang ditanggung oleh Yesus, Yesus kemana? Ke Bapa. Oke? Bukannya di neraka. Matius 13 nomor 50,
orang kejahatan itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Betul tidak? Ya. Nah, iya. Apa mungkin? Apa mungkin manusia seorang ke neraka karena dosa-dosa kalian? Coba Anda lihat, Bung. Anda hidup melihat orang. Contoh satu. Sambo kita jadikan contoh. Sambo membunuh Yosua. Dengan tega-teganya dia perlakukan orang seperti binatang kayak begitu. Sudah mengabdi siang malam hormat, siap jenderal, siap jenderal, siap jenderal, baik jenderal, diselesaikan duar, duar. Habis itu dibuatkan cerita-cerita nestapa, cerita-cerita dusta. Kira-kira menurut saudara, Anda rela dosa-dosa Sambo ini ditanggung oleh Yesus di atas tiang salib? Anda rela? Anda ikhlas? Anda setuju perbuatannya itu ditanggung oleh Sambo? Oleh Yesus? Kalau dalam konteks keharusan harus begitu, Bang. Anda rela? Kalau rela mungkin tidak, tetapi dalam konteksnya memang dosanya itu harus seperti itu. Oh ya udah. Kalau begitu tidak salah kalau di barat orang dengan mudahnya membunuh. Tidak salah kalau ajaran Kristen kemana-mana disebarkan dengan membunuh. Di Indonesia 350 tahun lamanya membunuh, jutaan orang menjadi janda, jutaan anak-anak kecil menjadi yatim. Ternyata seperti itu. Jadi kalau mereka membunuh pribumi, 40.000 jiwa, korban 40.000 jiwa, di mana-mana ada kuburannya. Ternyata konsepnya begitu toh di Kristen. Membunuh, dosanya ditanggung Sambo. Lalu bagaimana dengan Yosua? Apa upahnya dia? Penyelesaian ini bagaimana? Sengketa ini gimana penyelesaiannya? Sambo membunuh, duak, habis itu mati masuk surga. Yosua gimana? Sama, Bang. Semua Masuk surga juga? Masuk surga juga? Seperti yang dijanjikan. Sama-sama masuk surga? Ya, seperti yang dijanjikan seperti itu, Bang. Ya, Yang menjanjikan siapa? Tuhan, Bang. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Saya kurang paham soal Oke, kita, Bang. saya kasih. Saya selalu ikut. Oke. Saya Salah. kasih 1 Yohanes 1 nomor 2. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Akan tetapi jika kalian berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Betul? 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 nomor 1, sorry. Oke. Nah, sekarang bandingkan. Ini kan bukan firman Yesus ini bukan sabda Yesus. Betul? Ya, Kan- benar, Bang. Karena bukan tinta merah, betul? Iya. Nah, berarti tulisan orang yang katanya Yohanes. Bandingkan dengan Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Orang-orang yang tidak bersalah, Bang. Ya, coba saudara baca. Ini firman Tuhan loh. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tadi Anda katakan Sambo dibenarkan, betul? Iya, Bang. Kira-kira kuat mana argumentasi Anda? Anda kompak dengan Yohanes, Anda kompak dengan seluruh pendeta di atas muka bumi ini, dibandingkan satu firman Tuhan ini. Kira-kira kuat mana? Firman Tuhan, Bang. Masya Allah. Masya Allah. Itu jujur. Anda setuju Anda selangkah menuju kepada hidayah. Masya Allah. Lebih kuat firman Tuhan daripada karangan-karangan orang barat. Nah, sekarang kita lihat apa yang tertulis di dalam Amsal 6. Ini firman Tuhan. Coba kita lihat. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya, tangan orang yang menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah.
Saya mau tanya pada adik saya ini, saudara saya ini, Yesus itu punya salah nggak? Tidak bang. Tidak. Boleh tidak Yesus dibunuh untuk si pembunuh Sambo? Saya ulang pertanyaannya. Yesus tidak bersalah. Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah tangan yang menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah ditumpahkan darahnya. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus, orang yang tidak bersalah ini, dibunuh untuk si Sambo? Boleh tidak? Manusia untuk Tuhan jelas tidak boleh bang. Tidak boleh, subhanallah. Kalau konteksnya manusia untuk Tuhan ya bang, kita kabung membahas Yesus dan Sambo. Kalau misalnya mana yang harus dipilih dan dipilih, kami pasti akan pilih Tuhan kami bang, Yesus bang. Nah itu dia. Oke, berarti Yesus tidak boleh dibunuh, betul? Betul. Ah, berarti Anda membenarkan firman Tuhan. Sedangkan yang mengajarkan kemudian pembunuhan itu adalah keselamatan adalah Paulus. Roma 14 nomor 9 yang saya katakan tadi. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Coba. Sementara pembunuhan itu justru adalah hal kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dibenci. Pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus adalah hal keji menurut Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus adalah melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Matius 19, ini Yesus, yang tadi Tuhan, sekarang Yesus. Yesus ditanya, wahai guruku Yesus, perbuatan apakah yang harus aku kerjakan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala firman perintah Tuhan. Murid bertanya lagi, perintah yang mana wahai Tuhan Yesus, guru Yesus? Yesus mengatakan, jangan membunuh. Sekarang pertanyaan saya, ketika seorang murid diajarkan oleh gurunya Yesus, bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam surga wahai guru? Yesus mengatakan, jangan kamu membunuh. Tapi Paulus mengatakan, bunuhlah Yesus. Betul? Betul nggak? Iya. Sekarang Anda ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Yesus bang. Kalau Anda pengikut Paulus, berarti Anda tidak mengimani kematiannya. Saya pengikut Yesus bang. Terus kenapa menjadi Kristen kalau gitu? Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku, pengikutku mendengarkan aku. Kalau kamu, saudara saya, mendengarkan Yesus, di dalam Matius 19 dikatakan bahwa ketika ditanya, apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa masuk ke dalam surga, kata muridnya, Yesus mengatakan, jangan kamu membunuh. Lalu di Yohanes 10 nomor 27, muridku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Murid Yesus boleh tidak membunuh Yesus? Bang, boleh cukup enggak bang? Saya jadi bergetar gitu bang, karena saya jadi lebih banyak tahu. Saya Tinggal nahannya dilurusin dulu bang, berarti. maksudnya keringetan saya nih bang. Abang enggak, tinggal dilurusin berarti abang enggak. Tapi saya memang sudah mulai goyang gitu bang. Tetapi saya banyak yang mau bertanya,
tidak sanggup untuk menerima jawaban gitu bang. Oke, baik. Sekarang apa yang menghalangi Anda untuk tidak memeluk Islam? Tadi sudah bang jawab, Isa belum wafat bang. Yes. Isa terangkat tapi- ke langit. Tapi untuk saya pindah, mungkin saya nunggu istri saya gitu bang. Baik. Istrinya kenapa? Karena kami sama-sama. Masih terkendala beliau. Beliau ada kendala. Iya, saya harus menjelaskan apa yang abang bilang hari ini kepada dia. Kenapa Anda tidak menyelamatkan diri Anda dulu? Saya maunya berdua bang. Oke. Jadi biar dia juga bisa lebih rileks kalau misalnya nanti untuk mengucap seperti itu. Kalau sendiri mungkin dia akan kesulitan bang gitu. Kan bisa dibantu sama saudara saya ini. Jadi gini, oke, saya sampai pada posisi itu saya paham. Tapi sekarang gini saudara, antara saya dan Anda itu masing-masing punya kendaraan. Anda punya kendaraan, saya juga punya kendaraan. Kendaraan saya melaju arah ke kanan. Kendaraan Anda dengan istri Anda itu lari ke kiri. Anda sudah tahu arah kendaraan Anda itu menuju kepada jurang. Dan Anda tahu kendaraan saya itu menuju kepada keselamatan. Anda tetap aja mau berjalan dengan istri. Padahal Anda sudah tahu. Logikanya, kalau Anda ingin menyelamatkan istri saudara, harusnya Anda loncat. Kalau pintu mobil tertutup lewat jendela. Kalau jendelanya pun tertutup lewat plafon kalau perlu. Kenapa? Karena Anda sudah tahu, Anda harus diburu dengan waktu. Anda loncat dari kendaraan, mengambil kendaraan yang searah dengan saya, lalu kemudian kejar istri Anda dari belakang, baru tepuk punggungnya untuk pindah ke kendaraan yang baru menuju ke arah kanan. Kalau Anda menghabiskan waktu kemudian dalam kendaraan yang sama, cerita, membujuk dan seterusnya, muncul kemudian diskusi ringan sampai diskusi berat, sampai kepada titik jurangnya selesai. Maksudnya apa? Ajal tidak ada yang mengukur, tidak ada jaminan besok saudara masih hidup. Mati dalam kekufuran, kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kalau dia di neraka cuman 1 miliar tahun masih ada harapan. Ini kekal. Siksaan yang paling rendah, yang paling ringan di neraka menggunakan sendal. Ketika sendal itu kita pakai, otak kita mendidih seperti minyak kelapa yang sedang dipakai menggoreng. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu yang paling ringan. Dan itu kehidupannya kekal. Tidak lagi ada istilah keluar dari sana. Kekal selama-lamanya. Ngeri, sengeri-ngerinya. Makanya beragama itu memang harus menggunakan akal wahyu. Tidak bisa kita wahyu dulu baru akal dibawa. Kalau wahyu dalil, maksud saya kalau dalil yang lebih di atas daripada akal, maka akal kita akan disetting oleh dalil ini. Tapi kalau akal setara dengan dalil, seirama dengan dalil, maksudnya serasi dengan dalil, masuk akal dalilnya, maka tentu yang kita tempuh adalah kebenaran dalil itu sendiri dan akal. Tapi kalau dalilnya kemudian lebih tinggi, akal dibawa, maka kita akan disetir oleh dalil. Contoh, untuk itulah Yesus mati supaya bangkit menjadi Tuhan. Kita imani, mau bagaimanapun orang menjelaskan, tetap aja kita akan akal-akalan. Tapi kalau akal yang kita pakai lebih tinggi daripada dalil yang ada, ya dalil dalam arti kata bukan wahyu Tuhan, maka tentu akal kita yang akan men-setting dan mengarahkan dalil tersebut. Nah inilah yang Anda alami sekarang. Tinggal selangkah lagi. Kalau hanya alasan istri, ya oke. Tapi ingat, Anda masih dalam kegelapan. Ketika Anda syahadat saat sekarang, Anda akan ke rumah membawa obor cahaya. Karena cahaya itulah yang akan menjadi penerang jalan Anda mengajak istri Anda kemudian menuju keselamatan. Terakhir,
hadiah dari saya yang terakhir. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa ketika kemudian kami mati nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Bagi orang-orang beriman, orang Islam, kelak mereka masuk ke dalam surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Ini bersama dengan keluarga di sana. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kami bahwa mereka ketika di dalam surga memperoleh apa yang mereka kehendaki. Lahum ma yasha'un inda rabbihim. Apa yang mereka inginkan di surga, itu yang mereka nikmati. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kami, qad ahsanallahu lahu rizqan. Orang-orang masuk ke surga bersama istrinya, bersama anak-anaknya, kedua orang tuanya, mertuanya, dan semua orang-orang saleh di antaranya mendapatkan rezeki yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ditemukan di agama Kristen. Boleh tunjukkan satu ayat atau dalih di dalam Bible kalau ada data mengatakan masuk ke surga bersama dengan istri, bersama dengan anak, keluarga dan seterusnya, bahagia bersama dengan mereka di sana. Tidak akan Anda temukan satu dalih pun. Saya jamin itu. Artinya gini, ketika Anda bersama dengan istri, atau janganlah istri ya, karena istri itu kan orang baru yang kita temukan, kita temui. Orang tua atau saudara kita, orang tua yang melahirkan kita, bersama dengan kita puluhan tahun, atau adik atau kakak, sama-sama kita hidup bersama. Begitu mereka meninggal dunia di Kristen, hari terakhir dia bertemu di dunia, itulah hari terakhir untuk selama-lamanya. Di surga kalian tidak saling kenal mengenal. Di surga kalian tidak akan saling sapa satu sama lain. Tidak saling kenal. Jadi ketika Anda mencintai orang tua Anda, begitu dia mati, maka tidak ada lagi pertemuan. Selesai, masuk ke surga hidup seperti malaikat, kayak ruh di sana. Tidak ada lagi ketemu, nggak ada lagi melampiaskan rindu.